Kita mulai pembelajaran kita adalah tentang pernikahan. Jangan pernikahan dini gitu. Pernikahan wis kasep niki gitu. Ya. Pernikahan pun sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin adalah tujuan nikah. Kemarin sampai dengan mengikuti sunnah Nabi. Betul nggih? Ittiba'u sunnatin Nabi. Kayaknya sudah selesai kemarin. Oh. Nomor 4 berarti. Sekarang tujuan nikah sampai dengan nomor 5 adalah imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah. Quran menyebutkan di surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma qabalakum minan nisa, nikailah wanita-wanita lain yang kamu sukai. Nanti pada saat kita pengkhitbahan, maka di dalam Al-Quran ada wanita-wanita lain yang kamu sukai. Maksudnya adalah menikah itu yang lebih baik adalah menikah dengan orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan yang dekat, sehingga yang muncul bukan karena kasih sayang karena hasad, tapi yang muncul adalah kasih sayang karena cinta. Sehingga fankihu ma qabalakum minan nisa di Al-Qur'annya itu maksudnya adalah menikah dengan perempuan lain yang engkau sukai. Sehingga nanti keturunan yang lahir maka akan menjadi keturunan yang lebih kuat dibandingkan dengan keturunan karena kedekatan nasab. Yang terakhir adalah dakwah. Ini yang jarang kita pahami. Nikah itu dakwah, untuk dakwah, saling mengingatkan di antara kedua belah pihak. Seorang istri mendakwai suaminya, seorang suami mendakwai istrinya. Ingat, Quran mencantumkan dakwah itu adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang namanya berdakwah itu tidak boleh kemudian menggurui. Dakwah itu saling menularkan pengetahuan kepada pasangannya. Seorang suami memang wajib hukumnya untuk mendidik istrinya. Karena istri itu kepada suami tidak wajib mendidik, maka dakwah. Lah dakwah ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena itu maka Rasulullah memerintahkan bahwa seorang perempuan pokoknya durung siap niku nggih kudu disiapno dhisik. Seorang istri, seorang perempuan tidak boleh menggurui suami. Dan di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tidak boleh seorang istri kemudian memposisikan suaminya di bawahnya. Seorang suami adalah guru bagi kita seorang istri. Maka kita mendakwai andaikan kepada suami, dakwah itu hikmah wal mau'izatil hasanah, tidak boleh kemudian menggurui. Sampai itu salah ya. Sebenarnya kayak begini, sampai begini itu salah ya. Sebenarnya begini, boleh buat kata ini Bu? Bukan boleh. Nggak boleh menyalah-nyalahkan suami, ya. Karena ada bahasa yang lebih halus dari itu. Maka kenapa kemudian seorang suami tega dengan istrinya atau kemudian tidak begitu perhatian dengan istrinya? Karena istri tidak bisa memposisikan dirinya sebagai pasangan. Ya, dia ingin ngatur segala sesuatu. Sehingga suaminya dijadikan nomor 2 oleh istrinya. Nah, niki yang kemudian menjadikan nanti keluarga itu tidak akan menjadi baik.
suaminya padahal donaturnya akhir ila akhir hayat, ya, ila akhir hayat. Jadi dakwah, andaikan ada kesalahan pada suami, seorang istri hendaknya memberikan nasihat dengan baik. Seorang istri yang salah, maka suami hendaknya memberikan nasihat dengan baik. Sehingga sama-sama saling mengingatkan, bukan sama-sama saling menghardik. Kalau menggurui, apalagi sampai kemudian menghardik, maka tidak akan semakin lebih baik, tapi nanti akan memunculkan suatu permusuhan di dalam rumah tangga. Bagaimanapun suami itu adalah guru kita. Suami itu adalah orang yang sudah dipasang oleh Allah berdampingan dengan kita, yang beliau harus kita taati. Taat tidak hanya sekedar hormat, tapi taat. Kalau kita kepada orang lain menghormati, iya, tapi ketaatan tidak harus. Kepada suami harus taat. Ini yang menjadikan perbedaan. Sementara kadang-kadang, maaf, di wilayah sana yang jauh di sana itu, seorang perempuan kadang-kadang lebih baik kepada orang lain dibandingkan kepada suaminya. Dengan orang lain bisa berkata lembut walaupun itu hanya seorang, maaf, tidak merendahkan martabatnya orang. Dengan orang yang jual bakso, jual es, biasanya kita lebih halus cara berkatanya dibandingkan dengan suami. Padahal pesan saya, suaranya seorang istri tidak boleh di atasnya suaranya seorang suami. Sering pun ibu baterai antara kita dengan suami, bu. Suami, dia buat apa? Disalah-salah ngomongin kawan, oleh kayak protes, gitu. Sering mana suaranya? Tingginya suara kita istri dengan tingginya suaranya suami. Kalau tergantung mood hati, sekarang tak contohkan, gitu kan? Ada syariat yang harus kita lakukan dengan Allah, gitu. Moodnya hati, aku kalau Allah taat, gak mood gak taat, gitu. Padahal itu sama. Itu yang dipasang oleh Allah berdampingan dengan kita, yang seharusnya upaya kita adalah seperti itu. Tergantung mood ini membuat asal, harus diupayakan. Karena ibadah itu mukallaf. Jadi kan tahu mukallaf lagi? Nama taklif, kalau sifatnya namanya taklif, orangnya namanya mukallaf. Nama taklif itu? Mukallaf niku napa? Hah? Lu wis mari lho rek, iki wis buku biru iki. Hah? Apa kalau jenengan mengartikan mukallaf itu apa? Orang yang kena beban hukum. Ciri orang yang kena beban hukum itu apa? Balik berakal. Orangnya namanya, sifatnya namanya taklif, beban hukum. Orang yang sudah taklif itu orang yang sudah kena beban hukum. Bu, tak tanya, beban itu berat apa beban? Berat. Dan kita ini semuanya sudah mukallaf, berarti kena beban yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang namanya beban itu berat. Insya Allah beban berat itu kalau masih pertama kali dibebankan. Kalau sudah menjadi pembiasaan setiap hari, nanti akhirnya akan jadi habit. Gitu? Sudah menjadi kebiasaan yang terus setiap saat kita lakukan. Begitu juga posisi kita sebagai istri, kita harus membiasakan itu sehingga beban itu sudah tidak menjadi beban, tapi kita sadar bahwa itu adalah kewajiban. Gitu, Bu? Gitu. Ibu, saya kalau boleh cerita gitu, yang namanya pernikahan itu banyak permasalahan yang muncul. Setuju napa mboten jenengan? Panjenengan punya saudara, bapaknya sama, ibunya sama, namanya saudara apa, Bu? Kandung. Jenengan dengan saudara kandung, wonten perbedaan mboten? Banyak. Padahal sing ngukir podo, sing ngandung podo.
Suami istri ini dilahirkan oleh orang yang berbeda, dididik oleh orang yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Kalau tidak sama-sama saling memahami itu, maka beban itu nanti akan muncul. Tapi kalau kita sadar bahwa perbaikan saya kepada seorang suami ini bukan karena beliau, suami kita, boten, tapi saya menjalankan ini semuanya karena Allah. Karena yang memerintahkan Allah. Kalau kita berbuat taat, berbuat baik kepada suami itu karena beliau itu sama dengan kita. Siapa? Manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti kita juga tidak sempurna. Jangan tanya kepada suami, Pak, yang enggak gitu, Beb, katanya gitu. Tanya, apa kekurangan saya menurut ayang Beb? Harus bagaimana saya di depan panjenengan? Pernah tanya seperti itu? Itulah karena itu maka kita tidak pernah tahu kekurangan kita di hadapan suami. Suami itu orang yang sudah diciptakan oleh Allah, gak banyak omong. Artinya kekurangan kita walaupun sebanyak apapun disimpan oleh beliau. Dan kita kan boten. Kesalahan titik mau jadi panjang kali lebar kali luas. Salahnya kita itu tidak pernah bertanya. Nanti kalau kita bertanya, jujur loh ya, jujur, jangan jawab yang jujur, karena saya ingin perbaikan diri saya. Kalau jangan tanya seperti itu nanti ditunjukkan si Juna, oh ya ayahnya, jangan begitu, jangan ikut tanya dikandani, ya udah gitu ya. Dengarkan dulu kekurangan kita apa. Nanti pasti beliau akan tanya ke kita. Terus kekuranganku apa Bu? Yang harus aku perbaiki gimana Bu? Pasti akan begitu munculnya nanti. Dan itu kemudian kita saling sharing dengan suami. Karena ibu, perjalanan rumah tangga ini tidak hanya untuk kita, istri dan suami, tapi ada anak keturunan kita di bawahnya, yang nanti ada anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Itu adalah dzurriyyah kita. Bagaimana kita bisa melahirkan dzurriyyah yang baik kalau sudah dari usulnya, dari ujungnya ini sudah tidak baik. Gak pernah kemudian sadar tentang kekurangan dirinya. Turunnya nanti ke bawah, padahal kita menginginkan tidak hanya di kita baiknya itu, tidak hanya di anak kita, tapi seluruh keturunan kita, cucu, cicit dan terusnya ke bawah ini, dzurriyyah kita semuanya menginginkan seperti dzurriyyahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam panjenengan mengitbak kepada istri-istrinya, karena istrinya bukan satu, jadi itu istri-istrinya, karena kan ya istri-istrinya. Bagaimana istrinya Nabiullah Ibrahim? Secara manusiawinya tidak bisa manusia itu sempurna baik untuk seluruhnya, bukan, pasti ada kekurangannya, tapi jangan terlalu banyak kekurangan. Ayo kita lebihkan kebaikan. Yang ini berat Bu, berat. Siapa bilang nggak berat? Wong kita itu ibaratnya ratu kalau di rumah tangga, disentak titik aja masya Allah, ya kan? Berat, tapi berat itu kalau sudah kita niatkan saya kepada suami takdim, bukan karena suami saya, tapi karena Allah. Segala sesuatu kalau sudah kita lakukan lillah dengan membersihkan hati semuanya itu karena Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan kemudahan sehingga nggak berat untuk kita lakukan. Kemarin sudah sering saya sampaikan, kalau kita jadi Sayyidah Khadijah, jadi Sayyidah Aisyah, mudah untuk menjadi istri baik karena suaminya soleh, yang sudah dijaga maksum oleh Allah. Allah yang dimaksudkan oleh Allah selain Rasulullah, wonten betul? Nggak ada. Karena nggak ada itu, maka butuh perjuangan. Nggak bisa kita menuntut
suami kita persis seperti Rasulullah. Dan sangat karena Rasulullah itu manusia tapi la al-bashar, tidak seperti manusia. Karena sudah dimaksudkan oleh Allah, gak punya hati jelek, gak pernah maksiat dan seterusnya. Yang hebat itu adalah istrinya Fir'aun. Jadi yang nopo kita ini bisa menjadi istrinya Fir'aun. Walaupun kita nggak memfir'aunkan suami-suami kita ya, maksudnya upaya yang dilakukan sehingga beliau adalah termasuk perempuan-perempuan yang menjadi teladan. Nek suami kita itu kan buatan sampai seperti Fir'aun tala api, ya Allah luar biasa apinya gitu. Enggak harus. Apa tuh? Dakwah. Jadi saling menasihati. Kita menasihati kepada suami boleh, asal jangan menggurui. Apalagi kemudian sampai menyalah-nyalahkan. Ya. Lanjut. Islam memberikan jalan keluar untuk memilih istri. Kalau yang punya diktat 3 maka dibuka halaman 80. Oke, masih 2. Kenapa Bu? Didengarkan mawon. Oke, kuncinya kan kita ini menjadi istri kan, nggak pernah berubah jadi suami kan gitu. Oke. Maka kita ini adalah dipilih. Kata ada Bu? Dipilih kita ini. Kayak nopo saya itu istri bojo kabeh. Ya mulai sekarang diperbaiki nggih. Sudah dari dulu sebenarnya perbaikannya itu. Tapi kadang-kadang muncul ridho, kadang-kadang gak ridho, gak ridho. Kata ada Bu? Oke, manusiawi. Tapi ojo sering-sering sing muncul gak ridho, nek gak dadi manusia niku. Ada hadis Rasulullah yang sangat populer pada pernikahan. Ya ma'syarus sabab. Yang dipanggil itu sinten pemuda. Napa karena pemuda itu yang memilih, perempuan itu yang dipilih. Walaupun perempuan boleh memilih, gitu. Cuma yang lazim itu adalah laki-laki yang memilih. Ya ma'syarus sabab. Man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Apabila kamu sudah mampu maka nikah. Karena orang itu kalau kelamaan gak nikah, apalagi laki-laki gitu, kalau sudah mapan gak nikah tuh kakek modeli, gitu deh Bu. Makanya kemudian langsung dipanggil oleh Rasulullah, ya ma'syarul sabab, wahai pemuda, kalau kamu sudah mampu maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu maka akan bisa menundukkan pandangan dan menjaga farji. Menjaga farji itu kalau dibahasakan syahwat, ya. Menjaga syahwat. Andaikan tidak bisa menjaga itu, andaikan belum mampu maka kemudian bisa fa'innahu bijabah. Karena puasa itu adalah sebagai perisai. Setelah dipanggil begitu maka yang istitoa yang mampu maka diberikan garis oleh Rasulullah. Memilih perempuan itu bagaimana sih? Makanya kemarin sudah saya sampaikan gitu. Milih orang perempuan dengan memilih orang laki-laki itu masih lebih sulit memilih orang perempuan. Padahal perempuan itu jumlahnya Masya Allah luar biasa. 4:1 ini sekarang masih belum sebanding tuh. Sayangnya nggak boleh banding 10. Banding 4 nih gitu. Masih sama sekali belum sebanding itu. Maka garis yang diberikan oleh Rasulullah adalah tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Betul kan ya? Kemarin kan sudah saya sampaikan. Oh, wis ngerti kabeh, milih sing ayu. Ayu ku relatif gitu. Tua sing jenenge wedok iku insyaallah ayu, kalau sing ganteng. Ya. Itu semuanya sudah. Begitu sudah memilih, maka kemudian dengan pilihan yang disenangi itu, maka syariat ada mengkhitbah. Khitbah itu apa? Ngelamar. Maka
mengkhidbah. Saat ini niku lazimnya ke kita, di kita niku yang namanya ngelamar niku kan anak-anak sudah kenal banget ngoten niku, sudah setuju, sudah serem, baru kemudian orang tua ngelamar. Ngoten kan Bu ya. Khidbah menurut aturan syariatnya itu bukan itu. Jadi awal saya melihat perempuan umpamanya, ini kok kayaknya cocok ya. Nah, terus saya bawa kurir. Ya, itu umpamanya saya laki-laki. Ada kurir, entah kurirnya itu keluarga dari kita atau kemudian teman, sahabat, tolong selidiki anak itu. Baik apa tidak, anak isopo, bagaimana keluarganya dan seterusnya dan seterusnya. Oh, baik. Maka kemudian dia datang. Itu namanya mengkhidbah. Itu namanya ngelamar, itu namanya mengkhidbah. Jika kemudian sudah diiyakan oleh pengkhidbah itu, maka konsekuensi hukum yang muncul setelah khidbah itu diterima, maka Bu, biasanya ngoten niku ngapunten, ibu-ibu ngoten niku sing biasanya itu rada ya napa ngoten. Mboten, ngene lho. Wis sudah selesai khidbah itu, kok jarang datang yang laki-laki, mamanya anak kita perempuan, ibunya kata, kok gak rene-rene, loh kamu kok gak keluar-keluar gitu sih nak, nah gitu biasanya, ya kan? Apa dia gak suka dengan kamu, kok kamu dibiarkan saja, padahal kamu konsekuensi hukum khidbah itu adalah dia sudah tidak boleh menerima pinangan orang lain, hanya itu. Tetapi laki perempuan walaupun itu sudah khidbah, beliau adalah murni orang lain yang nggak boleh kemana-mana berdua tanpa didampingi oleh mahram. Ngapunten opo maneh pacaran. Ya Bu, teng Islam boten enten pacaran. Pangapunten. Orang itu kenal berapapun lamanya, sampai 10 tahun pun pacaran. Kalau yang namanya pacaran tidak akan tahu kekurangannya. Karena belum tinggal satu rumah. Begitu nanti sudah nikah, baru tahu ini itu dan seterusnya. Tetapi kembalikan lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pacaran itu bukan pendukung untuk mencari kesempurnaan, untuk mengetahui biar sama-sama saling kenal dan lain sebagainya, bukan. Kalau kita menginginkan pernikahan itu lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka masing-masing di antara calon ini punya komitmen yang sama, punya tujuan yang sama, punya kurikulum yang sama, yang disetujui berdua. Itu nanti akan bisa jalan dengan baik. Karena itu biar kenal dulu, biar tahu dulu, biar pacaran dulu, tidak akan pernah bisa tahu. Karena itu nggak ada yang bisa tahu itu nanti setelah nikah. Pada saat pacaran, ya, Masya Allah, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia pokoknya luar biasa hebat. Setelah nikah, banyak panjang. Kalau kita tidak menyadari bahwa manusia itu adalah ada kekurangannya, maka sering nanti jadinya. Lalu, jadi khidbah itu adalah salah satu cara untuk kemudian menentukan bahwa ini adalah orang yang akan saya jadikan pasangan. Tetapi walaupun sudah dikhidbah, murni masih orang lain, tidak boleh kemana-mana tanpa didampingi dengan mahram. Jadi boleh berangkat bersama-sama, asal si istri atau calon istri perempuan itu mesti kudu ono pendamping, harus ada pendamping. Pendampingnya yang bisa sama-sama menjaga, yang kemudian tidak terjadi maksiat di dalamnya. Memilih istri sulitnya kayak waktu itu, sampai
dikasih cara oleh Rasulullah. Kalau memilih suami gampang. Memilih suami ini sing angel itu golek lanange. Untuk memilih suami ini mudahnya akhlak yang baik. Sudah, agamanya Islam, sama-sama Islam, akhlaknya baik. Itu sudah kuncinya. Kenapa kok akhlaknya baik? Karena dari akhlak itu, jika dia cinta, sayang, maka akan dijadikan istri dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka akan dipisah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kemudian berarti pisah itu boleh. Saya bilang nggak boleh, walaupun itu menggoyangkan arus, asal alasannya tepat. Asal alasannya tepat, maka akan dijadikan istri dengan cara yang sebaik-baiknya kalau akhlaknya bagus. Oke, setelah khitbah, maka kemudian ada kriteria perempuan yang akan dikhitbah. Apa yang pertama? Perempuan yang agamanya kuat. Fatfar tidak didin taribat yada. Perempuan yang agamanya kuat. Kenapa Bu? Karena anak itu ya, maksimalnya kekuatan agama itu dari ibunya. Karena dzurriyyah baik itu dari jalur ibu. Bapak itu mendidik, ya kan ya, mendidik. Tetap, tapi jalur kealiman, jalur dzurriyyah baik itu dari jalur ibu. Nasab itu dari jalur bapak. Makanya saya kalau lihat orang-orang yang alim-alim, ya Allah, ya Allah ibu nih. Saya awal-awal dulu tahu orang-orang yang alim, tadi Hidayat, Abdul Somad, Gus Bahar, gitu-gitu. Itu yang tak lihat bukan beliaunya, ibunya. Ya Allah, ya Allah, riyadhahnya seorang ibu sehingga bisa melahirkan seorang anak-anak yang cerdas, alim luar biasa seperti itu. Ibu. Kalau bapak itu biasa, alimnya bapak itu biasa. Singkut dulu yang alim itu sebenarnya kan ibu, karena yang mengandung, melahirkan, menyusui itu semuanya ruhnya masuk kepada anak. Nah kok ono ibu sing gak sembahyang tahajud, lho ngoten niku napa ceritane? Lho ngono apa ya kan ya? Jadi jangan sampai kita menjadi seorang ibu, kita menjadi seorang istri, membentengi suami dan anak-anak kita bentengi riyadhahnya yang dekat dengan Allah, mensucikan hati betul-betul. Ini tugas kita seorang istri. Maka Sayyidina Ali mengatur, kalau ada orang laki-laki yang sukses, lihat siapa perempuan di belakangnya, 2 perempuan di belakangnya. Siapa ibu yang melahirkan, siapa istri yang mendampingi. Nah kabeh niku nggih wedok ngoten Bu. Gitu. Dua-duanya itu perempuan. Makanya Masya Allah, pendampingan seorang istri itu efeknya luar biasa kepada suami. Pendampingan seorang ibu itu efeknya luar biasa ke anak. Makanya riyadhah kita ya. Nah makanya ini jihad kita. Gugur pada saat itu, maka kita syahid. Luar biasa. Yang kedua, perempuan yang subur. Yang dikhitbah itu dolek, sing satu agamanya bagus. Nomor 2 sing subur, laro tak subur niku. Tazawwajil wadudal walud fa inni muqasirun bikumul imam kata Rasulullah. Bikumul umam kata Rasulullah. Pilihlah perempuan yang banyak anak, berarti kan subur itu. Karena nanti saya akan membanggakan jumlah itu di hadapan umat-umat yang lain. Nah, yang mau bocorone delok, makanya pada saat mengkhitbah yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Bagi orang yang paham, ngerti tentang garis telapak tangan, oh iki akeh anake, oh iki gak ono anake. Yang nggak ngerti, lihat belakangnya.
Ibu bapaknya, oh anaknya akeh 10, oh berarti dia nih subur nantinya. Walaupun Allah gak iso didikte kayak ngoten, tapi karena kita tidak punya pengetahuan tentang itu, maka yang diperintahkan untuk melihat adalah bapaknya saudaranya berapa, ibunya saudaranya berapa, oh banyak-banyak, oh berarti insya Allah subur. Ada makanya orang ada yang lihat apa namanya ini loh bu, kaki kencet kencet dan lain sebagainya. Jeruk kedipnya ada ampun. Ya, berikutnya yang ketiga adalah maaf ya, maaf. Bukan berarti sebelum saya sampaikan, bukan berarti janda tidak ada motivasinya, ada. Cuma Rasulullah memang memotivasikan satu masalah-masalah itu kan sendiri-sendiri. Yang ketiga ini adalah perempuan-perempuan yang masih perawan. Fahalla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Nikahi yang masih perawan, kamu bisa bercumbu rayu, bermain-main dengan dia, dan dia juga bisa bercumbu rayu, bermain-main dengan kamu. Bahasanya hadis. Nanti memotivasi untuk mencari janda itu ada sendiri. Wah, aku dikira menganak dirikan, gitu. Oh, yeah. Jadi nanti ada motivasi dari Rasulullah yang kemudian ada salah seorang sahabat yang anaknya perempuan-perempuan semuanya, bapaknya gugur di medan perang, maka kemudian Rasulullah memerintahkan nikahi dia, sehingga ada yang bertanggung jawab di dalam keluarganya, ada orang laki-lakinya karena anaknya semuanya perempuan dan dia janda. Oke. Yang keempat, perempuan berasal dari rumah yang dikenal dengan sabar dan qanaah. Napa bu qanaah bu? Ojo diartikan jelek loh ya. Terima yang panduk gak boleh usaha menang. Nanti kalau dikasih ya datang. Betul. Jadi qanaah itu berarti apa saja pemberian Allah itu dia syukuri dengan sebaik-baiknya. Jadi pilihlah perempuan dari seorang keluarga yang di keluarganya itu terkenal orangnya sabar-sabar. Kemudian di samping sabar-sabar, qanaah. Boten kemudian aduh ya kemerungsung materi ya Bu. Boten begitu. Jadi cari perempuan yang seperti itu yang terjadi di dalam keluarganya. Sehingga nanti kalau dari orang tuanya atau dari ibunya itu sudah kelihatan bahwa beliau adalah orang-orang yang sabar, maka insya Allah anak-anak yang ada di dalamnya dididik dengan kesabaran, anak-anak juga akan niru seperti itu. Perempuan yang cantik, cantik ini relatif Bu. Cantik ini kan relatif ya. Saya walaupun menurut jenengan gak cantik itu kata suami saya cantik, makanya dipilih. Kalau nggak dipilih itu berarti menurut beliau cantik. Berikutnya adalah perempuan yang bukan merupakan kerabat dekat. Karena kalau kerabat dekat yang muncul kasih sayang ibu, bukan cinta nanti jadinya. Makanya kemudian kata Rasulullah, la tankihul qarabatal qaribah fa innal walada yukhlaqu bawiyan. Jangan engkau menikahi perempuan atau kerabat yang dekat, karena nanti keturunannya akan menjadi lemah, bisa kurus, kayak nggak bergizi, atau bisa lemah dari segi akalnya dan seterusnya karena kedekatan hubungan darah. Sebab nama Allah kalau dengan keluarga itu yang munculkan kasih sayang. Sehingga maaf, sahabat kasih sayang berarti tidak begitu menggelora seperti sahabat cinta. Terus yang berikutnya adalah hendaknya tidak lebih dari satu perempuan. Hendaknya Bu. Kenapa kok begitu yang terjadi? Walan tastati'u an
ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Al-Quran surat An-Nisa ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin membuat seperti demikian. Benar, Bu? Kamu tidak akan bisa adil, walaupun kamu sangat menginginkan keadilan itu kepada istri-istrimu. Ya. Nah, makanya ngoten niku ngapunten Bu, nek pun kadung loro telu nggih pun mboten napa. Hah? Sakit hati niku nak sing pertama, orang pun biasa kan enggak apa-apa. Boleh apa mboten orang laki-laki ini kalau beda satu? Yo. Oke. Tak fasilitasi. Perempuan boleh menolak? Boleh menolak, gitu. Tapi nek panjenengan mau berbagi seperti itu, nek pahalanya luar biasa. Cari terus mau cari pahala lain. Iya. Nah, itulah perempuan-perempuan yang sebaiknya dipilih untuk dipinang. Perempuan yang boleh dipinang harus memenuhi ini. Pada saat sudah dipinang, maka yang pertama tidak boleh memilih atau meminang perempuan yang sudah menjadi pinangan orang lain. Saya menginginkan anaknya si A itu baik, keluarganya baik, tapi sudah dipinang oleh orang lain. Kelihatannya orang yang meminang itu masih kalah derajat dengan saya. Makanya didatangi, nanti maharnya alfa, berangkat haji, VIP, seterusnya dan seterusnya. Sehingga yang namanya calon mertua tadi tergiur, membatalkan yang pertama, menerima yang kedua. Maka jangan bersenang-senang di atas penderitaan. Jeketek Al-Fatih pinjam. Maka perempuan yang boleh dipinang adalah harus perempuan yang belum berada pada pinangan orang lain. Yang kedua, pada saat dipinang tidak ada penghalang syar'i untuk dilakukannya akad nikah. Penghalang syar'i itu nopo yang dimaksud? Andai ada seorang perempuan setelah, mohon maaf, ditalak oleh suaminya, beliau hari ini ditalak, hari ini harus hitung masa iddah hari pertama. Berlakunya berapa? Tergantung perempuannya. Kalau masih menstruasi maka salah serta kurung 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau sudah tidak menstruasi maka 3 bulan. Di dalamnya 3 bulan itu masih haknya suami. Maka siapapun perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya, entah talak secara syar'i di rumah atau sudah talak di pengadilan, maka berlaku iddah. Di saat iddah itu istri masih haknya suami. Maka jangankan menerima pinangan, hanya sekedar mendengar dengan kata kinayah saja bukan asal. Kinayah saja tidak boleh. Aku sebenarnya kepengen nikah, kata orang ada dijaga lagi. Sebenarnya kepengen nikah ada, saya sebenarnya yang tak tuju, tapi ini padahal yang ditujunya di depannya itu kinayah namanya, kata-kata sindiran, itu pun belum boleh karena dia masih berada pada haknya suami, yaitu iddah tolak rojai namanya. Andai di dalamnya masa iddah itu suami kepengen balik kepada istrinya, secara syariat cukup hanya dengan sirot kalimat dan maaf berhubungan suami istri, sudah menjadi suami istri lagi. Makanya tidak boleh kemudian kita meminang perempuan walaupun cinta mati, senang luar biasa, mertuanya juga senang luar biasa, mertuanya sudah pesen ke calon desa, San, nanti itu tak pek lo ya, betul San,
nunggu dulu masa iddah selesai. Yang ketiga, tidak pada saat umroh atau haji. Apakah orang haji nggak boleh mengadakan akad nikah? Boleh. Orang umroh nggak boleh mengadakan akad nikah? Boleh. Yang nggak boleh apa? Saat melakukan umroh, saat melakukan haji. Kapan haji itu? 9, 10, 11, 12, 13 bagian nafar sani. Selesai. Kapan umroh itu? Ikhram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kok banyak orang nikah di depan Ka'bah? Tidak apa-apa. Asal tidak pada saat itu tadi. Oke, jadi dimanapun, kapanpun meminang perempuan diperbolehkan asal tidak pada 3 kondisi itu. Apa 3 kondisi tadi itu? Yang pertama, perempuan ini masih berada dalam pinangan orang lain. Yang kedua, dia masih berada pada masa iddah tolak rojai. Nanti akan kita pelajari yang namanya tolak-tolak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak pada masa haji. Dia melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Apa haji itu? Wukuf di Arafah dan segala rangkaiannya. Sebelumnya itu belum haji. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Hukum melihat perempuan yang dikhitbah. Kalau dikasih hukum ngeten iki berarti lawan jenis itu. Gitu, lawan jenis. Berarti calon mempelai putra dan calon mempelai putri. Kalau sama-sama putri ya sudah gak dikasih hukum. Sama-sama boleh melihat. Maka dikasih hukum seperti ini. Gimana andaikan seorang laki-laki calon suami ini nanti terus kemudian melihat calon perempuan yang akan dijadikan istri, gimana hukumnya? Boleh, halal, sebatas yang bisa dilihat. Mana? Wajah, telapak tangan. Maaf, andai si perempuannya ini ternyata bernikah, maka buka nikahnya. Boleh, boleh. Karena tujuannya adalah ingin mengkhitbah. Mengkhitbah berarti dia harus kelihatan ya apa wajahnya. Nanti terus nggak ada mulutnya. Nanti lah terus, nah begitu. Sehingga boleh. Melihatnya boleh. Yang terbaik adalah, ini walaupun boleh calon suami, yang terbaik adalah memerintahkan kurir, bisa calon mertua, bisa kakaknya, bisa adiknya yang sama-sama perempuan untuk melihat, sehingga yang dilihat juga leluasa untuk bisa menunjukkan semuanya. Sama-sama perempuan itu yang terbaik. Tapi andaikan si calon itu sendiri melihat, tidak ada larangan. Karena untuk mengkhitbah, makanya pandangan pertama itu adalah halal, pandangan kedua laknat, gak oleh. Nanti bang belum wong lanang gak denger. Ini, gak mau cinta dong. Boleh ini kan ganteng banget. Nah, ini yang kedua ini sudah laknat. Halo? Apa? Melihat pandangan pertama 7 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu harus mikir gak karu-karuan. Oke. Wes gak usah diperdebatkan. Berikutnya adalah larangan berkhulwat dengan perempuan yang telah dikhitbah. Larangan berkhulwat dengan perempuan yang sudah
di khitbah. Makanya tadi itu yang sudah saya sampaikan, khitbah itu adalah pertanda bahwa dia sudah punya saya. Maka sudah tidak boleh menerima khitbahan orang lain. Tetapi beliau bukan siapa-siapa. Jadi belum, bukan siapa-siapa. Maka jangankan berduaan, berkhulwat itu artinya berduaan, Bu, tanpa diikuti oleh siapapun. Itu namanya berkhulwat. Jangankan berkhulwat, pandangan saja buatan angsal. Betul kan? Soalnya nanti kalau sudah ada ikatan khitbah, khawatirnya kemudian dia sembrono, berduaan kemana-mana, punya pikiran bahwa kita sudah tunangan. Maka apa saja yang dilakukan oleh orang yang sudah tunangan itu boleh. Khawatirnya itu yang muncul. Maka syariat menentukan masih tidak boleh. Membatalkan khitbah dan pengaruhnya sekarang. Soalnya kan banyak tuh, wonten dong, sekarang sudah dilamar, masya Allah, dibawakan berbagai macam hal, dapat berapa hari ini pembatalan, wonten kan ya? Wonten. Maka membatalkan khitbah dan pengaruhnya. Anda membawa sesuatu yang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada yang laki-laki. Kemudian mengadakan pembatalan. Jika yang membatalkan itu yang membawa duluan, lazimnya yang membawa duluan laki-laki dulu, laki-laki. Jika seorang laki-laki yang sudah mengkhitbah itu dengan membawa berbagai hal hadiah kepada calonnya, kemudian beliau membatalkan, maka tidak boleh diambil kembali. Tetapi jika yang membatalkan adalah yang dibawakan, bisa jadi kan yang melamar dulu perempuan, bisa jadi kan ya. Jadi makanya yang saya terangkan seperti itu. Kalau yang melamar itu laki-laki dan yang membatalkan itu perempuannya, maka harus dikembalikan. Iku mau wis wae kira temen sing ditakok lagi panganan. Wis entek didokno sak tonggo. Ya apa iki? Maka diganti sesuai dengan nilainya. Diganti sesuai dengan nilainya. Jika yang membatalkan yang menerima binangan. Ya. Jadi dikembalikan. Lumrahnya seperti itu. Hanya kalau sudah ternyata besan yang calon besan tidak jadi itu ternyata sudah nggak usah dikembalikan, ya sudah, berarti kan ikhlas, Bu. Kalau nggak ada kalimat itu, cincin, bajunya, nopo yang sudah dibawa semuanya, pakaian dan lain sebagainya, dikembalikan semuanya. Lah ya itu tadi jajannya adalah nilainya. Pembatalan. Kalau dibawa balik. Bu, banyak apa sak durungnya darahnya kan pembicaraan kok ngurung-ngurung. Rukun nikah. Ini masuk sudah pada materinya. Rukun apa Bu? Rukun Bu. Mengingatkan lagi. Rukun apa rukun? Nah, enten rukun sendiri, enten syarat sendiri. Apa rukun? Nah, rukun itu sesuatu yang harus ada di dalamnya pekerjaan itu namanya rukun. Nek syarat, ini masih di luarnya kan ada. Nah, coba, sampai kita tanya nih, rukunnya wudhu apa mawon? Ayo, sudah belajar bersama. Rukun itu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala,
membasuh kaki. Nah ini namanya rukun. Makanya maaf, ibadah apapun yang kita kerjakan minimalnya tahu rukun. Karena kalau rukun itu kita tidak tahu, salah satu rukun itu nggak ada, perbuatan yang kita lakukan itu tidak sah. Nah ini pekerjaan mudik, pekerjaan harian ya. Bukan harian ya, jam-jaman ya. Jam-jaman. Tapi rukunnya lali. Ya, betul apa? Lali manusiawi. Ya. Rukun nikah. Yang pertama adalah calon suami dan calon istri. Yang kedua apa? Wali. Yang ketiga 2 orang saksi. Yang keempat jabobul. Yang kelima mahar. Ini rukunnya nikah. Masing-masing rukun ada syaratnya sendiri-sendiri. Saniki syarat calon istri. Syarat calon istri. Yang pertama apa? Islam. Karena kita orang Islam. Maka kalau kita orang Islam, ya kudu dolek Islam. Yang kedua, balik nih Bu, undang-undangnya hukum negara. Dibatasi usia segini perempuan, laki-laki usia segini. Niku undang-undang hukum negara. Rasulullah mencontohkan menikahi Sayyidah Aisyah niku lazimnya jenengan dengar manusia pinter macam-macam banyak 9 tahun kan kata yang kita dengar itu loh, yang kita dengar yang paling banyak kan 9 tahun. Imam Syafi'i menyatakan bahwa 9 tahun itu usia masih mulai usia balik. Padahal Rasulullah itu sebelum itu sudah menikahnya. Hanya saja masih dititipkan di rumah mertua. Belum dibawa pulang ke rumah Rasulullah karena belum boleh tadi itu. Sehingga berarti kan andaikan, makanya syaratnya perempuan gak ada balik itu kalau di syariat. Gak ada. Lah adanya itu adalah undang-undang hukum negara atur agar perempuan ini sudah bisa mandiri secara pribadinya sendiri, baru kemudian dikasih usia, batasan usia-usia. Asalnya syariat betul. Makanya aturannya atau syaratnya perempuan adalah Islam. Yang kedua, bukan mahram dari calon suami. Yang ketiga, lah yang sudah dewasa akhir balik itu undang-undang hukum negara itu. Okay. Tidak sedang melaksanakan haji dan umroh. Sebenarnya tidak ada di dalamnya syarat istri itu kemudian tidak boleh dipaksa, itu sebenarnya tidak ada. Di undang-undang hukum negara dipaksa, tidak boleh dipaksa karena pemaksaan itu memang kan buatan aksal Bu. Kalau di syariat betul itu. Kenapa? Karena memang orang perempuan itu walau bagaimanapun kondisinya dirinya, dia tidak bisa merusak pernikahan. Andaikan seorang istri itu tadi gak senang, pokoknya sama sekali tidak senang dengan suaminya itu, terus dipaksa untuk kemudian dinikahkan, itu pun tidak masalah sebenarnya. Hanya saja di undang-undang hukum negara ini akan namanya melanggar hak, ya kan? Hak asasinya ternodai nanti jadinya. Kenapa kok itu di dalam syariatnya nggak ada unsur tidak boleh dipaksa kalau perempuan, karena seorang perempuan tidak bisa merusak pernikahannya, tidak bisa merusak. Walaupun seorang perempuan itu bilang cerai 10.000 sehari, gak akan merusak pernikahannya. Satu kali diucapkan suami, seketika itu rusak. Seketika itu rusak. Makanya syaratnya istri gak ada unsur dipaksa, tidak boleh dipaksa itu betul kalau di syariatnya. Hanya saja di undang-undangnya memang ada seperti itu.
Syarat calon suami bagaimana? Islam. Tidak dipaksa. Calon suami tidak boleh dipaksa. Andaikan panjenengan punya anak laki-laki, punya calon perempuan yang masya Allah, ibunya nih sohib, orangnya baik, teman, insya Allah anaknya akan menjadi baik kalau ibunya baiknya seperti itu. Tapi kalau anak kita nggak mau, gak usah dipaksa. Karena kalau anak laki-laki itu dipaksa, sekali dia tidak senang, terpaksa karena ibunya, maka mudah untuk merusak pernikahannya. Nek wong wedok kan mboten bu gampang wong wedok itu. Gitu, gampang. Kayak pertama itu enggak mau. Tetap aja dinikah no. Belonjone gede. Sakulan itu 10 juta. Belonjone to. Burung kanggo glowing ini sendiri tuh. Lah itu nanti muncul jumlahnya. Gampang. Orang perempuan itu. Makanya saya penting belanja gede kalau muncul dewi cinta. Oh tadi ya. Jadi maka laki-laki ada kalimat tidak boleh dipaksa. Yang kedua syaratnya wali. Itu tadi kan syaratnya calon suami dan calon istri. Sudah. Itu tadi kan sudah dikawal. Pada saat dikhitbah tidak boleh pada saat berada pada khitbahan orang lain, tidak boleh. Nah ini sudah rukunnya nih, syarat dari masing-masing rukun. Yang kedua wali kan tadi rukunnya, syaratnya wali apa? Islam, mukallaf itu berarti balik. Ayahnya sudah wafat, punya saudara laki-laki satu, masih usia 10 tahun, yang laki-laki ini sudah tidak ada lagi, maka beliau dijadikan wali. Maka boten angsal, karena orang laki-laki lazimnya secara jumhur ulama usia minim 15 tahun, minim 15 tahun laki-laki. Perempuan balik minim jumhur ulama 9 tahun minim. Maka kalau seandainya babnya menstruasi yang ada, anak perempuan menstruasi kalau sudah berusia 9 tahun komaria maka termasuk keluar darah, maka termasuk menstruasi. Belum usia 9 tahun kok sudah keluar darah maka tidak termasuk menstruasi, bukan termasuk pertanda balik. Berakal sehat berarti dia bukan gila, tidak fasik. Fasik itu orang Islam tapi perilakunya luar biasa, tidak seperti orang Islam. Mursal, laki-laki dan mempunyai hak menjadi wali, maka tidak boleh ada wali perempuan. 2 orang saksi Islam, mukallaf, tidak fasik, laki-laki faham tentang maksud nikah. Maksudnya apa? Maka seorang saksi tidak boleh, maaf lagi, buatan merendahkan kekurangan orang, tidak boleh orang yang tuli, tidak boleh orang yang buta. Karena pada orang tuli nanti siwat yang diucapkan oleh pengantin putra dia tidak dengar. Padahal fungsinya saksi itu menyaksikan kira-kira yang disiwatkan oleh mempelai putra itu benar apa boten. Karena kalau tidak benar nanti akan mempengaruhi pernikahannya. Buta umpamanya, siapa yang berbicara itu? Kira-kira yang berbicara itu betul-betul pengantin putra ataukah pakai suaranya orang lain? Itulah sehingga di dalam syariat menyatakan orang yang paham tentang pernikahan itu berarti dengar dia, lihat dia. Jadi jangan orang yang tuli, jangan orang yang buta. Sigot yang terakhir. Oh bisu bukan apa-apa, wong bisu itu. Nah kalau bisu bisa dibarengi dengan tuli. Ini saksi loh soalnya. Saksi bukan pengantin putra.
saksi. Nggih, saksinya bisu, tapi dia dengar, tapi dia lihat, itu ya nggak masalah. Nggak masalah. Hanya dia nggak bisa berkata-kata, karena saksi kan tidak harus berkata-kata. Dia hanya menyaksikan. Benar apa boten sikap yang diucapkan oleh pengantin putra. Karena itu mempengaruhi sikap niku. Napa sibuk sikap niku? Ijab kabul. Yang diijabkan oleh siapa yang mengijabkan? Wali. Yang diijabkan itu cocok boten dengan yang dikabul oleh mempelai putra. Itu sigot. Sigot adalah kalimat yang keluar dari ijab dan kemudian dikabul oleh mempelai putra. Berikutnya adalah syarat pernikahan. Yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan akad mampu melaksanakan. Mampu niku ngeten Bu. Maaf. Dari awal hukumnya sudah kita bahas. Mampu itu ngeten, mampu nafkah dohir batin. Kalau dohirnya saja nggak mampu, batinnya mampu, masih belum berkewajiban dia untuk nikah. Betul ya? Kalau dohirnya mampu, batinnya udah mampu pun seperti itu, dia tidak berkewajiban untuk nikah. Kan anak hukum wajib kan pertama, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Lo kan ada kemarin itu yang sudah kita bahas. Lah akan menjadi kesunahan seperti an-nikahu sunnati kata Rasulullah, famar raghiba an sunnati falaysa minni, itu kalau dia zahir batin mampu. Zahir batin mampu. Maka dengan dia nanti akan kesunahan akan naik menjadi kewajiban nanti. Soalnya nanti kalau sudah mampu seperti itu kemudian nggak nikah, nanti macam-macam yang akan dilakukan. Nah, ini berbahaya. Jadi saksi, wali, sigot, kemudian mempelai putra sudah kita bahas semuanya. Sekarang sampai ke syarat saksi sudah kita ketahui semuanya. Mahar. Mahar itu apa Bu? Mahar secara bahasa adalah mas kawin. Secara istilah, pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bernilai harta. Okay. Mahar itu bernilai harta Tuhan. Walaupun bernilai harta seperti ini, tidak kemudian ada aturan di dalam syariat harus sekian, harus sekian, harus sekian, boten. Harus ini, harus itu, boten. Cuma dibahasakan dengan bahasa bernilai harta. Kenapa begitu Bu? Karena mahar itu milkul tamnya istri. Hak penuh punyanya istri. Jadi istri ini dibeli oleh orang laki-laki yang akan menikahi, yang nantinya beliau itu jadi suami. Pembelian itulah namanya mahar. Maka apa saja yang sudah diberikan kepada istri itu menjadi milkul tamnya istri. Andaikan suami minta lagi hal itu, maka utang bahasanya. Karena itu menjadi milkul kita. Lah ya no milkul tam 150.000. Mahar saya Bu 150.000. Dalam maharnya sebuah masjid. Bukan apa-apa Bu, tapi tanggung jawabnya besar. Gitu. Tanggung jawabnya besar karena yang namanya mahar itu adalah milkul tam, milik penuh saya. Ada kan sesuatu itu yang sudah menjadi milik saya, tapi kemudian saya nggak bisa melakukan hal yang baik di situ, itu kan berat tanggung jawabnya. Bahkan misalnya aneh mahar Bu, ada masjid dan seluruh perangkatnya. Marbot. Mahar itu
yang bisa disimpan gitu aja misalnya. Makanya ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang mahar, khilafnya kan itu. Ada orang memberikan mahar zaman sekarang kan dibentuk-bentuk kan itu kan, macam-macam dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian tidak bisa dibongkar, ini buatan asal. Kudu bisa dibongkar. Walaupun indah seperti, makanya biasanya yang dibentuk indah seperti itu kudu ngono, harusnya seperti itu. Jangan yang asli. Yang asli itu yang bisa kita gunakan. Makanya kata Rasulullah kata, iltamis walau khatiman bi khadid. Berilah mahar walau hanya cincin dari besi. Itu berarti kan nggak bisa dijual ya Bu. Tapi kan berbentuk atau bernilai harta itu namanya. Makanya zaman sekarang sudah tak lazim yang namanya mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ojo gelem. Jangan itu yang diminta. Kan mahar itu kan ada mahar isil, ada mahar musama nantinya. Lah mahar musama itu kudu diucapkan. Makanya tanya suami, calon suami kudu tanya, minta mahar apa jeneng? Ada ya. Minta mahar sembarang buatan angsal. Sembarang pun sembarang kalau yang niku. Kalau yang perempuan sembarang perempuan mau malu-malu, pertama malu-malu nanti entek-entek gitu. Kudu diperjelas. Kalau si calon istrinya itu malu untuk memperjelas, mertua melok-melok, gitu. Jadi kan gini, minta mahar nopo, jadi kan jelas minta mahar apa. Andaikan minta uang sekian, mampu. Nah, ngaten. Makanya digitukan karena kemampuan orang itu kan beda-beda Bu. Kemampuan orang itu beda-beda. Kira-kira mampu boten, nah, ya wes mampu ya sudah itu berarti. Apakah suaminya pertanyaannya Bu? Apakah suaminya boleh memanfaatkan mahar? Jono. Sekarang tidak jalannya. Ngeten Bu. Karena itu adalah milkul tamnya istri, maka tergantung istri. Andai suami ikut memanfaatkan itu, istri ridho, maka akan pahalanya besar. Karena itu kepemilikan istri, karena istri itu tidak wajib untuk memberikan nafkah di dalam rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Kok istri ridho, punyanya istri itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, maka pahalanya lebih besar dibandingkan pahalanya suami. Karena kalau suami itu berbentuk kewajiban, tapi kalau istri itu bukan kewajiban. Karena bukan kewajiban, kok istri rela itu digunakan untuk kepentingan keluarga, pahalanya lebih besar. Dulu dikai mahar rumah. Apa maharnya? Tak kasih rumah ya, kata yang suaminya. Oh, oke, terima kasih. Dan taruh nanti rumah itu ya ditinggali bersama. Lihat kan deh. Nah iya hati. Loh ya jari ini dikait aku mahar. Kok sama manggut kene lah, aku manggut liane kan. Alhamdulillah, hati jari suami. Ya ditinggali bersama ya, alhamdulillah berarti jangan punya andil pahala yang besar. Oke. Ya nopo dikira nopo? Tanya ta? Oke, monggo. Apa di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, kalau belum melamar, misalnya laki-laki itu sudah memberi misalnya cincin atau barang-barang lainnya, terus mereka nggak jadi, gimana Ustazah? Atau dikembalikan kembali atau gimana? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dikasih berbagai macam
Terus boten situ. Sinten sing batalkan uti. Yang laki apa yang perempuan yang membatalkan? Yang laki. Yang laki membatalkan. Pun jarno nggak usah dibalik nonton. Mau kan sampun, ya. Barang-barang yang dibawa saat mengkhidbah dibawa ke umpama yang mengkhidbah ini yang laki-laki bawa masya Allah satrek ke yang perempuan, ternyata dapat berapa hari yang membatalkan adalah perempuan laki-laki, 1 tahun maka tidak harus dikembalikan, tidak harus. Kalau yang membatalkan perempuan, yang melamar tadi laki-laki, maka harus dikembalikan. Bodoh dikasih itu kan istilahnya kata, itu letak kasih sebagai ikatan bahwa kamu adalah punyaku. Sudah kamu tidak boleh menerima orang lain. Nah, apa tanda jadi? Jadi makanya kalau belum difitbah, gak usah ono DP, hati-hati loh ge. Nek ono DP terus macam-macam harus ada imbalannya nanti itu. Hadiah ulang tahun ya pun hadiah itu yang pemberian biasa bu, pemberian biasa. Nek gak di dalam ya gak usah dibalik no. Nek di dalam dibalik no. Gitu. Kalau nggak diminta ya nggak dikembalikan sama dia. Tapi kalau diminta ya kembalikan. Oke, lanjut mahar. Belum selesai. Dasar hukum mahar adalah surat An-Nisa ayat 4 wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan. Jadi mahar itu kerelaan suami. Kerelaan suami yang diberikan kepada istri. An-Nisa ayat 4 dan An-Nisa ayat 24. 4 iya, 24 iya. Syarat mahar. Harta atau bendanya berharga. Walaupun tidak ada ketentuan, banyak sedikitnya di dalam syariat tidak ada ketentuan. Tapi bernilai harta itu tadi yang saya maksud. Andaikan uang, ya uang sudah. Andaikan emas, ya emas. Itu berarti bernilai harta. Makanya itu tadi yang saya maksud. Kalau kita dikasih ruko, rukonya itu mahal, 1 juta, sajadahnya 500. Terus apa mana ya perangkatnya itu kan. Itu namanya gitu. Mahal kan itu. Tapi bentuknya rukonya 1 juta, sajadahnya 500. Berarti kan 1 juta 500. Itu dipakai 3-4 kali. Setelah itu dijual. Kayu biru bu. Hanya itulah yang disebut tidak bernilai harta. Sesuatu yang bernilai harta itu satu yang mengikuti harga pasaran. Nah contoh diantaranya emas. Gak ada nilai, gak ada ketentuannya memang dalam syariat. Perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak membebani calon suaminya. Itu yang terbaik. Jadi kalau minta mahar jangan mahal-mahal. Nah, walaupun itu boleh, seorang istri itu boleh minta. Tapi harus melihat kemampuan calon suaminya. Yang kedua, barangnya suci dan bermanfaat. Barangnya suci dan bermanfaat. Suci. Maaf, kalau dikasih subhat umpamanya, kalau kita nggak tahu nggak ngerti, kata no maaf korupsi, mahare kau ngerti, mau sak kampung geleng-geleng geleng mahari, ternyata uangnya hasil korupsi. Itu suci apa boleh bu?
Nah, boten ngerti ya Bu, nek niku hasilnya korupsi. Dalam, lo nggak tahu kayak boten ngerti, ya boten apa-apa nggak ngerti. Sesuatu yang kita tidak ngerti kan nggak ada hukumnya. Tapi aja ngono sih kayak filosofi. Enak gak ngerti, enak gak ngerti nggak? Oh nggak ngerti nih kok kayak, enggak, kasus, enggak. Muka-muka KPK tak telusuri. Oke, disuruh kembalikan, harus dikembalikan, harus dikembalikan. Sama Sandra Dewi. Karena kita Bu, sampai pun ada kewajiban zakat, orang itu kalau punya uang sudah satu nisab itu kan harus dikeluarkan zakatnya, dah Bu. Gitu. Sampai pun orang ini kaya raya sudah wajib zakat, tapi uangnya bukan uangnya sendiri, uang hasil korupsi itu dia nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Loh kenapa? Oh nggak wajib zakat, uangnya banyak. Kewajiban dia adalah mengembalikan kepada orang yang punya, yang berhak, bukan yang berhak, orang yang punya. Punyanya siapa itu? Kalau punyanya negara maka ya harus dikembalikan ke negara. Punyanya BUMN ya harus dikembalikan ke BUMN. Itu kewajibannya, bukan kewajibannya zakat, betul. Karena harta itu intinya bukan hartanya sendiri sih. Bukan hartanya sendiri. Yang ketiga, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Gak jelas keadaannya nih ya nopo. Ya Allah dikai surat tanah. Surat tentok tanah itu. Surat mobil, surat tentok mobil itu. Dikasih emas, niku yang dibawa suratnya. Mas wis didol. Lagi. Jelas nih berarti. Dan bukan sesuatu yang gosok, hasil dari gosok. Gasak bahasa Indonesianya. Apa sih Bu gasak nih Bu? Hah? Tangannya gitu loh. Tangannya Google Map. Ini kira-kira orang teman-teman ini. Ya Allah. Oke. Gasak ini kenapa gasak? Saya kata kok gasak. Mengambil punyanya orang lain yang tidak berniat untuk memiliki. Nek niat memiliki jenenge apa? Iku jenenge gasak. Yo gasak niku mau ndok mboten angsal. Iki namanya Pak Diponegoro ini umpamanya, kok kamar mandinya di luar umpamanya. Ada sandal di situ yang bukan sandal kita, kita kesini pakai sepatu. Terus mau ke kamar mandi, dekat kamar mandinya di luar. Pinjam sandalnya ya, ngono. Ayo, mudi ngoten dia. Tapi itu dia bilang sendiri. Kita tidak tahu sandal ini sandalnya siapa. Kita pakai ke kamar mandi. Terus balik lagi, bilang juga terima kasih. Niku gasak. Oke? Niku gasak. Boten angsal. Kalau punyanya Diponegoro menyediakan sandal untuk jamaah, maka monggo, tidak apa-apa. Kalau itu memang dipersiapkan untuk jamaah. Jamaah itu artinya orang yang mau akan ada kepentingan di dalam masjid ini. Lah, ini enggak, ini sandal macam-macam dulu. Nah, karena kesini itu pakai sepatu sandal jejet, akhirnya nggak pinjem ya, iya. Oh, ini udah kebiasaan. Gitu, di rumah ya gitu, ada daun jeruk, kita ya iya. Terus dipakai masakannya mateng, dimakan, padahal barangnya subhat ada di dalamnya. Hati-hati ya,
sedikit mawon itu akan menghalangi kita. Ini perut, ini kudu perut ini terisi sesuatu yang halal sehingga nanti jadi dagingnya halal. Jadi, oh monggo, kalau itu tidak apa-apa. Kalau jenengan sudah pernah dipersiapkan siapa saja yang lewat sini persilakan ambil keritilono, monggo, tidak apa-apa. Tapi belum pernah ngomong begitu, jangan. Apalagi ibu-ibu yang gemar pengajian, arisan, terus dikai kotaan jajannya di lembaga kota, sing disuguhi ini. Orang Robotul Jannah, begitu, ya Bu? Sudah menjadi jamaah Robotul Jannah, gak oleh senengane an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman, jajannya sesuatu bersih, dimasukkan semuanya ke kotak tanpa ada izin lagi dari yang punya kayu. Kalau kita habiskan di situ disuguhkan buat apa-apa. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau dibawa pulang, ya itu harus ada izin baru. Ya sekitar sudah. Iya, boleh. Disuguhkan di situ, dimasukkan sekalian. Tapi ojo teman-teman. Masalah mas kawin. Ya. Ini terjadi pada putra saya ya. Waktu melamar, terus menikahkan dengan ijab kabul, mas kawinnya namanya 1,5 juta. Nah, katanya mertua itu gini, ya besan ya. Kalau bisa mas kawin yang tadi 1,5 juta itu tiap bulan untuk mengasih nafkah istrinya. Apakah gitu? Enggak, enggak. Soalnya saya juga daerah sana untuk kalau mas kawin umpamanya dikasih 1,5 juta tadi ya, itu nanti belanjanya tiap bulannya nantinya itu loh. Diharuskan 1,5 juta. Apakah kayak gitu? Nah, mas kawin cincin ya. Terus saya juga gini, loh Bu, kalau anakku bisa mencukupi ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mencukupi 1,5 juta tiap bulan, punten nggih, semoga anakku bisa mencapai segitu. Gitu. Aku juga sebagai ibu kan, loh kok kayak gitu? Anakku kan umpamanya belum menafkahi sampai hasilnya segitu. Kalau umpamanya sudah melampaui itu ya alhamdulillah anakku punya rezeki gitu. Tapi andai kata kalau nggak punya rezeki itu gimana Ustaz? Itu Assalamualaikum. Bu, mahar beda dengan nafkah. Mahar itu diberikan saat akad nikah. Gitu. Saat akad nikah. Belanja itu diberikan bulanan. Pangapunten barangkali, mohon maaf, menurut di sana besan itu tadi adatnya seperti itu mungkin gitu. Karena kadang-kadang masing-masing wilayah punya adat masing-masing gitu, punya adat masing-masing. Tetapi syariatnya beda. Mahar itu sendiri, nafkah itu sendiri. Nah kalau ada adat yang seperti itu, andaikan jenengan kok ketemu adat itu kan dari awal sudah harus dikomunikasikan dulu. Iya, harus dari awal sudah dikomunikasikan. Sehingga kalau sudah dari awal sudah dikomunikasikan, sakjane ngekei mahar 1 juta, tak longi tak ada 1 juta. Maka berkaitan dengan nafkah soalnya. Berkaitan dengan nafkah. Ya bisa jadi mungkin itu ada, tetapi ngapunten, syariat tidak ada kaitannya antara mahar dengan belanja atau nafkah. Nafkah itu kebutuhan harian. Kalau mahar
itu diberikan saat akad nikah, makanya itu tadi yang saya sampaikan, kalau mahar maka menjadi milkul tamnya istri, menjadi milik penuh istri. Ngapunten, andaikan kok istri itu diberi mahar, maharnya banyak sampai mewajibkan dia bayar zakat umpamanya, maka zakatnya harus diambilkan dari hartanya sendiri, membayarnya, karena sudah menjadi harta milik istri sendiri. Nah, untuk belanja mungkin itu ada yang di sana, sehingga mahar dipersamakan dengan nafkah. Nah, kalau begitu yang terjadi dikomunikasikan di awal, maharnya nggak usah banyak-banyak. Kalau berkaitan dengan nafkah, mahar biasanya kan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan nafkah. Biasanya kan kota adalah biasanya. Nah, kalau kemudian nanti berkaitan dengan nafkah, maka harus dikomunikasikan sejak awal. Kalau itu apa namanya adat, ya repot memang, karena adat itu menjadi hukum yang tidak tertulis nanti jadinya. Yes. Saya lanjutkan ya, mahar. Kadar atau jumlah mahar, jumhur fuqaha tidak ada ketentuan jumlah mahar. Mahar adalah haknya calon istri, haknya yang harus diberikan oleh suami kepada istri, hanya istri. Tetapi tidak ada ketentuan di dalam syariat, harus sekian. Lah, hanya saja waktu itu di zamannya Umar bin Khattab, beliau menentukan 400 dirham. Kemudian diprotes oleh orang-orang Quraisy saat itu, perempuan-perempuan. Lah, kalau dipatok sekian, kami semuanya ini nanti hak nikah ini sudah hak nikah. Akhirnya kemudian diturunkan, ya terjadi perbedaan pendapat. Imam Hanafi 10 dirham, Imam Maliki 1/4 dinar, Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak ada batasan. Seberapapun asal itu kuat dan halal, mampu, maka itu yang terjadi. Gitu. Jadi berarti mahar itu intinya tidak ada ketentuan berapapun. Tadi yang sudah saya sampaikan, sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang bisa melihat calon suaminya. Jika mahar itu diperbesar bagi suami berat, maka istri harus menurunkan. Itu tadi yang saya sampaikan. Mahar itu ada dua, ada mahar musamma, ada mahar misil. Mahar musamma itu apa? Yang biasanya lazim lumrah terjadi di antara kita. Ya napa? Pirang, umpamanya berapa aja sampai minta mahar, oh sekian, nah itu namanya mahar musamma. Kalau mahar misil itu merepotkan suami, seperti yang tadi, umpamanya ditanya sembarang sudah sembarang, maka itu nanti suami mau cari dulu, misil. Nah, misil itu merepotkan itu ngeten. Apa yang menjadi ukurannya, yaitu diukur dari keluarga si calon pengantin putri. Kalau dia punya saudara, dulu saudaranya saat dinikahi oleh suaminya itu berapa maharnya, baru itu nanti dipersamakan. Oh nggak punya, maka naik ke bibinya umpamanya. Kalau nggak ada semuanya, maka yang terjadi di daerah situ, lazimnya di daerah situ itu kalau derajatnya seperti dia itu berapa maharnya, itu namanya mahar misil, dipersamakan karena tidak diucapkan saat ditanya di akun nikah. Mahar misil, mahar musamma. Nggih, sak. Nggih. Itu tadi pengaruhnya adalah kalau khitbah itu dibatalkan, kalau laki-laki yang membatalkan maka harus G.
kamu tak kasih mahar sekian juta tapi untuk modal usaha nanti sudah itu boleh tak? Mahar itu tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu hal. Yes, mahar itu karena haknya perempuan tadi itu. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan. Makanya gosok tadi tidak boleh. Umpama ngeten. Seorang laki-laki ini betul-betul tidak mampu dia, tidak punya. Pinjam sesuatu di saudaranya. Makanya saya punya adik, terus adik saya tidak punya uang sama sekali. Terus pinjam cincin saya, Mbak. Pinjam cincinnya, tak pakai untuk mahar. Nanti setelah mahar tak kembalikan lagi. Nah, dan pamannya, gitu, tak kembalikan lagi. Berarti kan mahar itu hanya sekedar biar dilihat orang ada maharnya, kan? Maka tidak boleh, karena nanti yang menjadi milik utangnya istri lah. Berarti itu kan bukan mahar namanya. Sedikit pun 100.000, 200.000 atau 50.000 umpamanya. Sampai pun Rasulullah walau bina'lih, walau hanya dengan 2 sandal jepit gitu, sepasang sandal jepit. Walau hanya itu boleh, tapi kan milkul tam, milik penuh. Nah ini tidak pinjam, apalagi nggak sah, tambah-tambah. Nah pinjam yang nanti kemudian diminta kembali, untuk dikembalikan kepada orang yang punya. Menutupi kemaluan, menutupi kemaluannya sehingga mahar pinjam. Nanti setelah nikah kemudian dikembalikan lagi, nanti kan diminta dari istri itu nanti. Nah terus apa statusnya kira? Iya, makanya saya tidak boleh. Karena menungsuk nopo-nopo tidak boleh. Tidak, berarti beda sama yang rumah tadi ya saja. Yang rumah kan dipakai bersama. Nah ini ditinggali bersama berarti suami nunut ke istri. Oh, kan banyak Bu. Suami nonton itu buat banyak dong ya? Iya. Berarti beda ya? Beda. Nanti dipakai usaha bersama. Lah usaha bersama ini nanti kalau hasil nikah hasil kan nggak berapa hasil yang istri itu kan? Istri ini pokoknya dari mahar itu menjadi milkul tam, hartanya istri yang harus disimpan oleh istri. Kalau suami pinjam utang, maka dia harus nyaur. Kan harus nyaur kalau bahasanya utang. Karena kan utang itu kan Bu, utang itu tidak akan bisa bebas selama piutangnya tidak membebaskan. Suami utang mahar ke istri, yang itu adalah milkul tam. Terus istri, sudah ya tidak pakai utang ya, kita gunakan bersama. Itu namanya istri. Satu lagi tadi yang bertanya tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau jujuran itu kalau ada keluar pulau ya. Oh iya. Itu kalau secara Islam gimana? Oke, itu adat Ibu ya. Makanya adat itu kemudian memberatkan sekali ya untuk Oke. laki-lakinya. Ya laki-laki ya. Jadi adat itu akhirnya menjadi hukum yang tidak tertulis. Nah itu sudah menjadi adat yang di sana. Sehingga bagi orang laki-laki yang laki-lakinya bukan orang sana, laki-lakinya orang sini, kemudian dapat orang sana, nah ini berat untuk melakukan hal itu. Cari yang murah-murah saja kan ada orang Jawa katanya. Orang Jawa ini murah, terima, Masya Allah. Terus gimana itu mau memberatkan? Ya namanya hukum adat, benar sampai dibantah itu, kan ada? Nggak bisa dibantah dia, namanya hukum adat. Resikonya ya apa? Kalau memang benar-benar cinta, ya harus mengupayakan itu. Syariatnya apa sih? Syariatnya nggak ada itu. Kalau ditanya syariatnya nggak ada itu. Tapi kalau panjenengan kemudian ke sana bilang, wong secara syariat nggak ono, mesti akan dibantah Pak, syariat kan karena sudah menjadi hukum ada. Tapi dampaknya akhirnya itu banyak yang tidak lari atau gimana kan saling cinta karena nggak ada uang gitu. Mungkin. Nah makanya hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan syariatnya kan tidak dilestarikan sebenarnya.
Ya, tapi karena sudah menjadi hukum adat seperti itu, akhirnya ego yang muncul. Egonya muncul itu yang apa? Orang tuanya tidak ikhlas dan itu karena merasa malu di hadapan manusia. Laki-laki segala sesuatu yang karena manusia itu memberatkan memang. Jadi saya punya santri kapan dari itu cerita kapan. Jadi dipatok 100 juta, sudah nabung, sudah dapat 50 juta. Yang 50 lama nggak dikasih, akhirnya yang calonnya tadi dikatakan laki-laki lain. Tak bilang, mohon boleh nang Indonesia sih, nang boleh Jawa sih di Surabaya. Surabaya sih banyak. Oke, lanjut. Ada yang tanya lagi? Kalau ada saya lanjutkan. Oke. Waalaikumsalam. Apa suami istri bercerai, terus istrinya masih masa iddah, masih bisa serumat sama suaminya. Oke. Dan terus nafkahnya itu masih harus diberikan sama istrinya. Oke. Sampun. Bu, talak. Niki soalnya kata Bu, kalau Tapi kita yang minta cerainya dari istri, istrinya yang gugat cerai. istrinya gugat cerai ke pengadilan berarti. Ke pengadilan. Soalnya kata Bu, ada syariat, ada pengadilan. Jadi talak. Ini kita pakai syariat. Niki pengadilan, kompilasi pengadilan. Itu buku keterangannya. Kalau syariat, kalau kita mengikuti syariat, itu begitu suami, aku sudah marah dengan kamu, mangkal dengan kamu, maka hari ini kok saya cerai, bapaknya. Hari ini saya cerai, maka hari ini harus dihitung hari iddah tanggal 1. Itu hari pertama, gitu. Tapi kalau di pengadilan, ternyata sudah suami itu berkali-kali ngomong itu, sekali ngomong begitu, 2 kali ngomong begitu, tapi nggak dicerai-cerai, ya gitu. Lah begitu sudah ke pengadilan, maka nanti di pengadilan yang dianggap itu adalah yang diikrarkan di depan pengadilan, karena dipersamakan bahwa nikah itu harus ada saksi, maka talak juga harus ada saksi. Syariat, nikah itu harus ada saksi, tapi talak tidak harus ada saksi. Kenapa? Karena itu murni haknya suami. Murni haknya suami. Mau mentalak, mau tidak mentalak, itu haknya suami. Nah saat ini karena sudah ke pengadilan, makanya kita bahas adalah pengadilan. Kalau di syariat Bu, talak itu dibagi menjadi 3 pada saat iddah itu. Ada raj'i, ada bain, sugro, ada bain kubro. Itu, ini kan syariat. Begitu seorang suami mentalak istrinya, talaknya masih 1, maka berlakunya raj'i. Gimana raj'i itu? Pada masa iddah, si istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Nafkah masih menjadi tanggungannya suami. Yang disebut bain sughra itu apa? Raj'i. Umpamanya ini orangnya sudah tidak menstruasi, berarti berlakunya 3 bulan, kan ya? Saat di dalamnya 3 bulan ini, istri kan masih harus di rumahnya suami, masih mendapatkan nafkah. Begitu sudah terakhir di 3 bulan, hari ini adalah hari terakhir 3 bulan, besok itu sudah harus keluar dari rumah suaminya. Itu namanya sughra. Artinya sughra itu, kalau si suami ternyata kepingin balik kepada istrinya, harus nikah. Ya ambil wong iku mang pancet, tapi nikah. Karena tidak dibawa ke pengadilan, maka nikahnya ya yang menikahkan adalah Pak Ustadz,
kakak mudik dan seterusnya. Begitu namanya. Ini kalau sudah dinikahkan kembali maka menjadi suami lagi. Tapi sudah dijatuhkan 1 kali berarti hanya tinggal 2 kali. Yang roj'i tadi, kalau di dalamnya namanya talak roj'i, di dalamnya masa 3 bulan ini, maka si suami masih boleh kembali lagi kepada istrinya dengan cara hanya, Bu, maaf yo, aku kemarin khilaf. Wes sakniki aku balik maneh sepurane terus berhubungan suami istri. Asalkan salah 1 atau 2. 1 atau 2, ya. Itu nanti menjadi suami istri lagi. Begitu sudah suami istri lagi, ini tadi andaikan masih hari yang ketiga, maka ya sudah, jangan teruskan sampai 3 bulan sudah menjadi suami istri lagi. Lah nek bain sugro wau entek 3 bulan ini kok kepingin kembali lagi tadinya di masa iddah gak dilirik belas gak dilirik. Begitu sudah masa iddah selesai kepingin balik maka harus nikah lagi. Nek kubro itu sudah 3, sudah tak boleh, harus ada mukhalil, dinikahi orang lain dulu. Jadi pertanyaannya Ibu, karena sudah ke pengadilan itu ngeten Bu, di pengadilan nanti si suami disuruh ikrar talak disaksikan oleh hakim dan seterusnya. Saat itu sudah dihitung hari pertama, gitu, masa iddahnya piro? Oh, masih menstruasi berarti 3 kali haid atau 3 kali suci. Lah itu masih tetap di rumahnya suami, masih diberikan nafkah. Nanti setelahnya ini sudah harus keluar. Umpomo karena sudah pengadilan. Kok ternyata kepengen balik tadi itu belum boleh, tidak boleh. Karena sudah ke pengadilan ini berlakunya langsung bait sugro. Lah surat atau akte cerai tadi itu sudah muncul. Kok ternyata kepengen balik lagi, harus daftar sebagaimana pertama mau akad nikah. Ya, persiapan awal, urus surat-surat dan lain sebagainya, ganti buku nantinya. Itu yang dipakai di pengadilan. Jadi begitu sudah talak pertama masihan, itu langsung jadi bait sugro. Gak boleh seorang suami langsung balik seperti roj'i ini kan mau buat angsal. Harus menunggu masa iddah selesai dulu, daftar lagi mulai pertama ngurus surat dan sebagainya, nanti ditentukan kapan nikah lagi. Nyabut akta cerai dikembalikan, akta rujuk jadi. Oke. Orang lain. Tapi nafkah tetap masih dikasih. Boleh. Ustazah, Ustazah, gimana Ustazah? Kalau si istri yang mentalak suami, boleh? Iku jenenge istri sakti mondro. Istri itu akan bisa menceraikan suaminya lewat pengadilan. Soalnya Ustazah, dia nggak sholat misalnya, bolong-bolong. Jadi diancam begini, aku talak kamu ya nanti kalau kamu nggak sholat. Istrinya kata bolong. Iya. Istrinya yang kata. Iya. Waktu ngapa-ngapa ngomong-ngomong kaon kuku. Ya kan? Jadi nggak ada imbasnya perkataan talak seorang istri, nggak ada. Selama betul ini aturan syariatnya kata Bu, talak roj'i bain sugro selama masih di dalamnya masa iddah itu ya ada di dalam rumahnya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah maka langsung harus keluar dari rumah suaminya.
Apa ini? Enggak. Oh, cerai sudah. Terus serumah. Jangan dukur berarti. Ya, Soalnya kan itu bukan suami lagi sudah orang lain. Saya tetap serumah, ya gak oleh. Soalnya itu, ya gantian deh Bu, masih ini masih. Jadi ngeten Bu, iki wis ana cerai, tapi pokoknya metu, iki yo aku ngeten. Dua lantai kayak ada dukur, kita anak isor. Di sini, ngapunten nggih, andaikan ngapunten. Hanya saja ini kan suami itu pernah ada ikatan pernikahan, pernah. Tapi saat itu sudah rusak, sudah tidak ada, kan ada, sudah hilang. Berarti kan murni orang lain. Mau jenengan serumah dengan Pak Jawa nona niku serumah, mau betul. Dan boleh tidak itu? Itu langsung kan, sama. Aku nunggu ketemu sama kamar mandi. Iya Bu, Assalamualaikum. Salam. kalau ditalak terus istrinya nggak mau kembali lagi, suaminya kembali, istrinya nggak mau, itu bisa nggak? Oh, bisa. Ibu, kata Bu, talak itu hanya suami. Mau rujuk itu ya hanya suami. Kalau kita merujuk pada syariat, bahasanya di syariat itu kata Bu, rujuknya suami kepada istri tidak harus dengan ridhonya istri. Nek undang-undang hukum negara, hak asasi manusia itu sangat dihormati. Nah syariat gak harus ada ridhonya suami, gak harus ada ridhonya istri, karena hak menikahi, hak rujuk itu adalah haknya suami. Wes pokoknya gelem. Lah tapi kalau seandainya kita nggak mau gue persilahkan, itu haknya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya online sampai ya, talaknya suami bisa diwakili oleh palunya hakim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini kan kalau misalnya suami istri, masih bisa suami istri, tapi nafkah lahir dan nafkah tidak diberikan oleh suami. Nah ini si istri sempat komplain tapi sampai misalnya bertengkar, tapi tetap gitu. Akhirnya sih saya misalnya ya memendam, jadi rasa jengkel, rasa mangkalnya itu tetap tersimpan, gak terima karena ulah si suami. Saya rasa ini kisah banyak yang terjadi, yang akhirnya banyak istri itu menggugat ini gara-gara masalah nafkah. Tapi ini tidak memutuskan menggugat, tapi itu tadi memendam rasa jengkel, mangkel, dendamnya itu gimana Ustazah? Bu, Terima kasih. cerai itu boleh, gitu. Walaupun itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tapi apakah boleh? Boleh. Jadi tak bahasakan dengan bahasa saya, Ngapunten. Daripada kita ada ikatan suami istri, berarti suami wajib, istri juga wajib. Benar sih Bu? Ada kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan. Tapi ini enggak ditunaikan kewajiban-kewajiban ini, sehingga istri yang melanggar syariatnya Allah, suami yang juga melanggar syariatnya Allah. Tak bahasakan dengan bahasa saya nih,
Untuk apa pernikahan itu dilanjutkan kalau di dalam pernikahan itu tidak ada rasa saling, terus kemudian tidak sama-sama bisa menciptakan suatu ibadah di dalamnya. Yang kemudian kalau itu dibiarkan, masing-masing dosa-dosa yang dilakukan. Ya, kalau kemudian kita itu sudah punya prinsip begini, ngapunten nggih? Ngapunten, difahami dulu karena ini banyak terjadi. Kalau kita sudah punya prinsip, sudahlah daripada bercerai nanti saya jadi janda, wes terus saja tak diamkan seperti ini umpamanya, maka itu tidak boleh. Harus dirubah kalimat itu. Perubahannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau bercerai. Saya akan teruskan keluarga ini saya bangun dengan sebaik-baiknya dengan konsekuensi menjaga hati, memaksa hati saya, mengajari hati saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Podo-podo, gitu Bu. Sama-sama kita teruskan pernikahan ini, tapi hasilnya dosa lu ini untuk apa? Karena itu tadi lo jengkel sehingga menghormati juga sudah tidak, takdim juga sudah tidak. Karena itu yang dilakukan oleh istri, maka suami kemudian muncul, untuk apa saya menafkahi? Dia tidak bisa berlaku sebagaimana layaknya seorang istri yang salihah. Karena suami tidak menafkahi istri yang istri itu membangkang, itu halal. Ngapunten. Itu halal. Ini Bu, dosa suami, andai kan nggak menafkahi, maka untuk dirubah saat ini harus dirubah. Kalau kita nggak siap untuk memaksa hati menjadi lebih baik, perbuatan yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu yang harusnya semuanya itu nilainya ibadah, tapi ini dosa, hentikan. Tapi kalau kita mau pesak teruskan aja daripada saya janda, berarti harus merubah pola pikir kita. Saya akan berubah menjadi perempuan lebih baik. Sehingga tidak masalah. Nah ini saya dibantah, tapi suami tidak mau berubah. Kalau kita perubahan yang kita lakukan itu lillah karena Allah, nanti suami yang akan berubah adalah Allah, bukan kita. Kita tidak bisa apa-apa, kita ini manusia lemah, tidak bisa melakukan suatu hal apapun. Maka kalau kita sudah berprinsip, saya akan berubah menjadi lebih baik, mudah-mudahan beliau akan dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Amin. Ya tentu, itu konsekuensi hidup, itu sudah konsekuensi hidup. Ya, itu yang terjadi.